Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-24 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Kita akan memasuki bab yang bab yang ke-30. Kata beliau rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, al-ayah. Bab firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Al-ayah. Ya, kelanjutan ayatnya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adab. Adapun orang-orang yang beriman, sangatlah besar kecintaan mereka kepada Allah. Jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat, bahwa kekuatan hanya kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah keras, niscaya mereka akan menyesal. Iya. Sini penulis di dalam bab ini, dan beliau akan masuk di dalam penjelasan bab-bab berikutnya. Beliau akan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan tauhid dalam masalah kecintaan pada Allah, rasa takut kepadanya. Dan di dalam bab rasa takut nanti ada juga sedikit pembahasan tentang rasa harapan. Kemudian tawakal kepada Allah. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Serta bersabar terhadap ketentuan Allah. Ini pembahasan-pembahasan. Terdapat di dalamnya pemurnian tauhid. Pemurnian tauhid. Hal yang menjaga pokok dari tauhid itu dan menyempurnakan tauhid. Siapa yang menyelisihinya, maka dia kadang membatalkan tauhidnya pada dasarnya, dan kadang dia menghilangkan kesempurnaan tauhidnya yang wajib. Kesempurnaan tauhid yang wajib. Iya. Baik. Jadi ini inti dari pembahasan penulis di beberapa bab ini. Di sini di dalam bab ini beliau mengangkat tentang masalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ayat ini sudah pernah berlalu bersama kita, di mana di dalam ayat ini diterangkan kaum musyrikin yang mereka mempersekutukan Allah dalam rasa cinta. Mereka cinta kepada sembahan-sembahan mereka, tandingan-tandingan yang mereka buat untuk Allah, sama dengan kecintaan kepada Allah. Adapun orang yang beriman, cinta mereka tulus, murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan dimaklumi sesuatu yang murni, yang tulus itu lebih kuat daripada sesuatu yang apa? Bersyirikat. Sesuatu yang bersyirikat. Iya. Karena itu di surah Az-Zumar diperumpamakan tauhid dan kesyirikan itu, bahwa tauhid itu bagaikan seorang budak milik satu orang saja. Apakah sama dengan budak yang milik banyak orang? Iya. Ini perumpamaan yang indah ya di dalam ayat untuk menjelaskan hakikat dari ubudiyah. Hakikat dari penghambaan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hanya saja perlu diketahui bahwa rasa cinta
itu terbagi dua. Yang pertama ada mahabbah, rasa cinta yang bersifat ibadah. Rasa cinta yang bersifat ibadah. Itu rasa cinta yang mengharuskan dia merendah diri, yang mengagungkan siapa yang dia cintai. Iya. Yang mana dari pengagungan dan kecintaan dan kerendahan dirinya ini, dia melaksanakan segala perintahnya. Dia melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dia larang. Iya. Ini rasa cinta ibadah yang seperti ini khusus untuk siapa? Khusus untuk Allah. Inilah ibadah ya, dan memalingkan suatu ibadah walaupun sedikit kepada selain Allah, itu hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Iya. Ini rasa cinta yang pertama. Cinta yang kedua bukan ibadah. Cinta yang bukan ibadah. Bukan ibadah pada datnya ya. Bukan ibadah pada datnya. Nah. Iya, sebab dia dasarnya adalah hubungan antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Pada datnya bukan ibadah. Hanya saja yang seperti ini ada beberapa bentuk. Ya, jadi rasa cinta yang pada datnya bukan ibadah ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama adalah cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah. Di mana dia cinta kepada sesuatu yang menyebabkan dia cinta adalah karena Allah. Karena hal tersebut dicintai oleh Allah. Seperti kecintaan kepada para nabi, para rasul, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang salih. Ya, demikian pula dia cinta pada amalan salat, zakat, dan selainnya dari amalan kebaikan. Nah, ini rasa cinta yang seperti ini, karena dia karena Allah dan di jalan Allah, maka hukumnya dia ikut kepada yang pertama. Kecintaan kepada Allah. Baik. Ya. Yang kedua dari rasa cinta adalah rasa cinta yang sifatnya kasih sayang dan rahmat. Seperti kecintaan ayah kepada anaknya. Dia cinta kepada orang-orang yang lemah. Dia cinta kepada orang-orang yang sakit. Bermana dia sayangi, dia rahmati, dia bantu. Ya. Kemudian yang ketiga, rasa cinta yang sifatnya penghormatan. Ya, seperti seorang cinta kepada ayahnya, cinta kepada gurunya, kepada orang tua. Nah, kemudian yang keempat adalah rasa cinta yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia. Seperti dia cinta makan, minum. Ya. Ada makanan seleranya yang paling dia suka. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tabiat. Jelas ya? Kaitannya dengan tabiat. Baik. Maka rasa cinta yang seperti ini dari bentuk yang kedua, ya kalau dia ikut kepada kecintaan kepada Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah. Dan dasarnya seperti yang kita katakan tadi, bahwa dia pokoknya bukanlah ibadah. Karena itu seorang kalau dia cinta, makan, minum, cinta kepadanya, itu dari perkara yang biasa. Baik, jadi ini kesimpulannya berkaitan dengan masalah pembagian mahabbah ini. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala
di judul bab ini sudah membawakan ayat pokok ya. Baik, kita terangkan ayat ini dulu, kita ulangi kembali bahwa Allah Ta'ala menyebutkan keadaan kaum musyrikin di dunia dan adab untuk mereka di akhirat, di mana mereka ini membuat tandingan-tandingan, saingan-saingan bagi Allah dari kalangan makhluk. Mereka menyamakan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut dalam hal kecintaan dan pengagungan. Nah, ini sifat kaum musyrikin. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ke sisi pendalilannya dari pembahasan tauhid, bahwa seorang itu wajib untuk memurnikan kecintaannya kepada Allah. Iya. Dan tidak boleh dalam hal yang cinta yang seperti ini dalam bentuk ibadah dia persekutukan Allah dengan selain Allah. Siapa yang mempersekutukan selain Allah dengan Allah dalam hal ini, maka dia telah berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Baik, pada ayat ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, barang siapa yang membuat tandingan bagi Allah dan menyamakan Allah dalam kecintaan kepada tandingan tersebut, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Syiriknya syirik apa? Syirik akbar. Baik. Kemudian di dalam ayat juga menunjukkan bahwa ada sebagian kaum musyrikin yang mencintai Allah dengan cinta yang besar. Tetapi hal tersebut tidak bermanfaat. Kenapa? Sebab dia juga cinta kepada selain Allah. Iya. Cinta kepada selain Allah. Nah, maka di sini barulah kita paham hakikat dari tauhid. Bahwa kecintaan yang sifatnya ibadah itu harus diberikan kepada Allah seluruhnya. Tidak boleh memberikannya kepada siapapun dari makhluk walaupun sedikit. Baik, dan di dalam ayat terdapat penegasan bahwa al-mahabbah itu bagian dari ibadah. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga penjelasan bahwa kesyirikan itu menghancurkan amalan. Sebab cinta kaum musyrikin ini kepada Allah itu bentuk ibadah sebagiannya. Tapi karena ada syiriknya, semuanya dianggap hancur. Iya. Semuanya dianggap hancur. Dan tidak dianggap di dalam ayat ini, tidak bermanfaat lagi. Kemudian beliau bawakan ayat yang lain, wa qauluhu ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qaulihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah jika ayah kalian dan anak-anak kalian hingga firman-Nya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini ayat kelengkapannya di surat Taubah ayat 24. Iya. Disebutkan di syarah di halaman 337. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, ini perkara yang beliau diperintah untuk menyampaikannya supaya dimaklumi oleh seluruh lapisan manusia bahwa ini adalah hakikat dari agama. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara, istri-istri, ya, kaum keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, ada lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah,
Fatarabbasu, maka tunggulah. Ini ancaman ya. Tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi'amri. Hingga Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, maka di dalam ayat ini terdapat penyebutan bagaimana sewajibnya seorang mukmin itu di dalam hal kecintaan. Bahwa cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fi sabilillah yang merupakan ibadah kepada Allah harusnya lebih tinggi daripada kecintaannya kepada siapa? Kepada 8 hal yang disebut di sini. Iya. Dari 8 perkara yang disebut di sini. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa dari konsekuensi keimanan, seorang wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah, wajib dia dahulukan di atas kecintaan kepada selain itu. Iya. Cintaan kepada Allah yang paling dia dahulukan. Nah, sehingga dari sini bisa dipahami bahwa cinta kepada Allah, pada Rasulnya, dan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah. Dan membandingkan ibadah kepada selain Allah adalah dihitung sebagai apa? Kesyirikan. Dan perhatikannya pendidikan tauhid di sini. Iya. Sehingga apapun dari syariat, dari tuntunan Allah lebih dia dahulukan daripada yang lainnya. Lebih dia cintai daripada segala makna dari kehidupan dunia. Lebih dia cintai dari ayahnya sendiri. Ya. Ini maklum ya bagaimana hubungan seorang anak dengan ayahnya. Demikian pula lebih dia cintai daripada anaknya. Lebih dia cintai daripada saudaranya. Daripada istrinya. Daripada keluarganya. Ya, dan seterusnya ya dari 8 yang disebut di dalam ayat. Ya. Dan lebih dia cintai di atas segala perkara yang lainnya. Nah, inilah dari seorang itu mentahqiq tauhidnya, menyempurnakan tauhidnya. Baik. Maka di dalam ayat ini terdapat sejumlah pelajaran faedah. Yang pertama, ayat menunjukkan wajibnya mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada Rasul itu bagian dari kecintaan kepada Allah. Cinta kepada jihad bagian dari kecintaan kepada Allah. Demikian pula pada ibadah yang lainnya. Iya. Yang kedua, menunjukkan wajibnya mencintai Nabi. Karena kecintaan kepada Nabi itu adalah bagian dari kecintaan kepada Allah. Ya, dan ini dua hal yang saling mengharuskan. Iya. Kemudian di dalam ayat juga terdapat ancaman bagi orang yang lebih mencintai 8 perkara tersebut di atas kecintaannya kepada Allah dan kepada agamanya. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa hidayah taufik itu khusus bagi Allah. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa cinta kepada 8 hal ini itu boleh saja. Tetapi yang dicela di dalam ayat adalah apa? Tidak boleh mencintainya melebihi kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fi sabilillah. Jihad di sini contoh ya dari amalan. Dikhususkan penyebutannya karena keagungannya. Dan semana dengannya ibadah-ibadah yang lainnya. Yang memang bersifat kewajiban. Ya, kemudian beliau bawakan hadis, kata beliau, "Wan Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Akhrajah.
Kata beliau dari Anas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian kecuali setelah aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Iya. Baik. Jadi ini dari konsekuensi keimanannya yang disebut dalam hadits ini. Kecintaannya kepada Rasulullah SAW harus yang paling besar, melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada ayahnya, dan melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia. Ya, maka di dalam hadits ini Nabi mengabarkan bahwa seorang tidak akan memiliki iman yang sempurna, yang dengannya dia membebaskan dirinya dari adab Allah dan berhak masuk ke surga, kecuali kalau dia mengutamakan kecintaan kepada Ar-Rasul, melebihi kecintaannya kepada orang-orang terdekatnya, bahkan kecintaannya kepada seluruh makhluk. Iya. Baik. Jadi ini sisi dan makna dari ayat, sisi pendalilan dan makna dari ayat. Karena itu ayat ini hubungannya dengan bab kecintaan sangat jelas sekali. Ya. Menunjukkan wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah SAW di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Iya. Dan dengan makna yang lebih spesifik lagi bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu wajib didahulukan di atas kecintaan kepada selain daripada keduanya. Iya. Dan dengan demikian bahwa kecintaan adalah ibadah yang harus dijaga ketulusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Umar pernah berkata, radhiyallahu anhu, pernah berkata kepada Nabi, "Innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguhnya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Diperkecualikan apa? Dirinya. Maka Nabi berkata, "La walladhi nafsi biyadihi." Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya. Hingga aku hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Bahkan harusnya cintamu itu hingga aku lebih engkau cintai bagimu melebihi dirimu sendiri. Iya. Nah, maka kata Umar, ya, katanya sekarang demi Allah ya Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka Nabi berkata, "Al-an ya Umar." Sekarang barulah benar wahai Umar. Ini menunjukkan bahwa dari kesempurnaan keimanan seorang hamba, ya, menjadikan kecintaannya kepada Rasul melebihi semuanya. Dan perhatikan ya bahwa kecintaan ini kaitannya dengan amalan hati. Iya. Karena itu Umar tidak perlu waktu lama untuk merubah apa yang ada di dalam keyakinan. Yang pertama dia katakan kecuali dirinya. Setelah Nabi menjelaskan seharusnya, maka Umar pun berkata, sekarang engkau juga lebih aku cintai daripada diriku. Ya, dan ini peringatannya tentang pentingnya seorang itu mempelajari tauhid. Sebab ilmu-ilmu tentang tauhid yang masuk kepadanya itu memberikan pengaruh pada hatinya, memperkuat keimanannya. Perhatikan Umar ya, segera berubah setelah ia mendapatkan pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan di dalam hadits ini dikatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Iya. Dan penafian keimanan kedua macam ya. Kadang penafian secara mutlak, maksudnya tidak ada keimanan.
Dan kadang penafian kesempurnaan iman. Iya. Kesempurnaan iman. Baik. Dan di dalam hadits ini yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang dinafikan. Kecuali kalau di hatinya sama sekali tidak ada kecintaannya kepada Rasul, maka ini dianggap tidak ada keimanannya sama sekali. Jelas ya? Jadi seorang yang sempurna keimanannya, dia wajib lebih mendahulukan Rasulullah SAW dalam hal kecintaan di atas seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluk. Iya. Karena itu kalau dia dengarkan hadits, lebih dia cintai, diamalkan daripada apa? Daripada kecintaannya melaksanakan hal yang berkaitan dengan kecintaan kepada manusia. Iya. Tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya yang sudah dibenarkan, disyahkan di dalam agama. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya untuk melakukannya, rela dengannya, daripada apa yang dia sangka pada dirinya. Dari kecintaan kepada suami, karena cinta kepada anak. So kadang seorang seperti itu, dia merasa cinta kepada ayahnya, cinta kepada ibunya, cinta kepada suaminya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya. Ya. Karena alasan cinta tersebut dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban syariat. Atau dia tinggalkan dari hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Maka seorang yang bertauhid hendaknya memperhatikan makna ini. Sebab di dalam makna cinta ini terdapat keindahan hidup. Iya. Dan perputaran ibadah. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li abidihi huma qutbani. Beribadat kepada Allah Ar-Rahman adalah cinta kepada Allah dengan seluruh kecintaan, di atas puncak kecintaan, diiringi dengan kehinaan hamba yang beribadah ini kepada Allah. Jadi dua hal yang merupakan perputaran ibadah. Puncak kecintaan kepada Allah dan puncak penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dihadapkan pada sesuatu, dia tidak melihat pada dirinya, tapi dia melihat karena itu dicintai oleh Allah, dia mencintainya. Dan kalau dia dalam menunaikan ibadah, dia tidak merasa dirinya memiliki sesuatu, tapi dia merasa dirinya adalah hamba yang hina. Adalah hamba yang hina. Dan dia pahami hakikat dari keberadaannya sebagai seorang hamba. Nah, ini perputaran ibadah dan pokok dari ibadah tersebut. Iya. Karena itu diperhatikan ya hadits-hadits tentang mahabbah ini. Tentang kecintaan ini. Dan kecintaan kepada Rasul ini hendaknya selalu dipupuk. Diperbaiki. Iya. Dan disempurnakan. Dan kecintaan kepada Rasul ini bisa tampak dengan beberapa perkara. Yang pertama, dia cinta kepada beliau karena beliau adalah Rasul Allah. Iya. Dan dia tahu bahwa Allah adalah harus yang paling dia cintai. Maka kecintaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia dahulukan di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Iya. Kemudian dari kecintaannya kepada Rasul ini juga akan semakin kuat di dalam hatinya kalau dia tahu bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Rasul dan bagaimana beliau menyampaikan risalah dari agama ini. Dan kecintaan kepada Rasul karena akhlak yang beliau memiliki dan amalan-amalan saleh yang beliau lakukan. Juga kecintaan kepada Rasul karena beliau yang menjadi sebab kita mendapat hidayah. Kita mendapat ilmu dan pengarahan. Juga kecintaan kepada Rasul karena kesabaran beliau dalam menyampaikan agama ini. Sehingga kita merasakan manisnya keimanan, nikmatnya tauhid.
Kemudian yang keenam dari kecintaan kepada Rasul adalah karena Rasulullah telah berjihad di jalan Allah, di dalam meninggikan agama ini dengan segala makna jihad. Jihad dengan hartanya, dengan lisannya, dengan jiwanya. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kesimpulan pokok yang dipetik dari hadits ini. Yang pertama, wajibnya mencintai Rasulullah SAW dan wajib mendahulukan kecintaan kepada beliau dibanding kecintaan kepada seluruh makhluk. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa amalan adalah termasuk dari keimanan. Iya. Bagian dari keimanan. Karena kecintaan adalah amalan hati. Jelas ya? Kecintaan adalah amalan hati. Maka di dalam hal ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang kaum murjiah ekstrim yang sebagian dari mereka tidak memasukkan amalan hati itu dari keimanan. Iya. Dan di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa dinafikannya keislaman atau keimanan dari seseorang, itu tidak mesti menunjukkan dia keluar dari keislaman. Sebab penafian keimanan itu kadang bermakna penafian apa? Kesempurnaan iman. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa keimanan yang besar itu pasti memberikan pengaruh pada diri pemiliknya. Memberikan pengaruh pada diri pemiliknya. Iya. Baik. Dan di dalam hadits menunjukkan bahwa asalnya cinta kepada anak, orang tua itu boleh saja ya. Cuma yang dilarang di sini, yang diperhatikan, tidak boleh kecintaan kepada makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan hadits yang kedua. Kata beliau, walahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada halawatil iman, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa fin nar. Wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Ya. Kata beliau, diriwayatkan oleh keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara barang siapa yang memiliki 3 perkara itu, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ya, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Yang kedua, hendaknya dia tidak cinta kepada seorang kecuali hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana dia benci bila dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tidaklah seseorang merasakan manisnya keimanan hingga titik sampai akhir hadits. Iya. Di dalam hadits ini terdapat penjelasannya tentang tanda-tanda keimanan itu. Iya. Dari alamat keimanan yang kuat. Nah, dan disebutkan 3 hal di sini, bahwa 3 ini kalau ada pada seorang dia akan mendapatkan manisnya iman. Ini menunjukkan bahwa manusia dalam keimanan berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Ada yang beriman, ada yang kuat imannya, ada yang lebih kuat, dan ada yang sangat kuat, dan ada yang paling kuat, bertingkat-tingkat. Karena itu kata para ulama, iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Iya.
Ini 3 perkara ya, disebut siapa yang melakukannya dia mendapatkan manisnya iman. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam beragama seorang itu mendapatkan kemanisan, keindahan, kebahagiaan yang tidak bisa dibahasakan dengan kalimat hal yang manis dan indah dari kehidupan dunia. Iya. Dan mana-mana yang berkaitan dengan keimanan inilah yang disebut surga dunia. Baik. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai di atas keduanya. Ini pokok pertama yang harusnya dia jaga. Harus dia pelihara. Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada keduanya. Melebihi keduanya. Iya. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Melebihi siapapun dari selain Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang, kecintaannya itu muncul tiada lain karena Allah. Iya. Cinta karena Allah. Dan ini penting ya untuk dicermati, cinta karena Allah. Iya. Sehingga beda antara kecintaan tabiat dan kecintaan yang bernilai ibadah. Karena itu kalau seorang suami dia cinta kepada istrinya, ya, karena Allah, maka akan tampak ya dari kecintaan tersebut. Dia akan cemburu apabila terjadi kemungkaran-kemungkaran dilakukan oleh istrinya. Dan dia akan senang apabila istrinya mendapatkan apa? Hal-hal yang baik, melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Demikian pula sebaliknya. Ya. Seorang istri yang cinta kepada suami, itu kalau dia senang untuk suaminya hal-hal yang baik yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan sekadar dia cinta sebagai suaminya, sebab itu cinta tabiat saja. Tidak bernilai. Iya. Bukan masuk dalam kategori ibadah. Tapi ibadah di sisi itu tadi, ada cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah. Iya. Baik. Dan yang ketiga disebutkan dalam hadis di sini bahwa dia benci, iya, untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah membebaskan dia dari kekafiran itu, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, dan ini harus ada di dalam hati seorang hamba. Dan ini memperjelas ya makna la ilaha illallah. Ya, cinta kepada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, mengagungkan, dan dia benci dari segala kekafiran. Ya. Dan ini kaitannya mahabbah dengan pembahasan makna la ilaha illallah, pembahasan tauhid dalam menyempurnakan tauhid seorang hamba. Baik. Jadi di mana hadis secara global. Iya. Hubungan antara hadis ini dengan bab, ya, terdapat di dalam hadis keutamaan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, daripada kecintaan kepada selain dari keduanya. Nah, dan ini hadis menunjukkan kewajiban untuk mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada siapapun dari selain dari keduanya. Terdapat di dalam hadis beberapa pelajaran. Yang pertama, keutamaan mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan kepada segala sesuatu. Yang kedua, terdapat keutamaan mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga, terdapat bahwa orang-orang yang beriman mencintai Allah itu dengan kecintaan yang murni. Ya, dan yang keempat, terdapat di dalam hadis bahwa barang siapa yang memiliki 3 sifat tersebut, maka dia lebih utama daripada orang-orang yang tidak memiliki sifat itu. Jelas ya? Nah, sebagaimana orang yang beriman itu lebih utama daripada orang kafir. Ya, orang yang beriman baru saja masuk Islam lebih utama daripada orang kafir. Tapi kalau dalam keimanannya dia naik lagi ke jenjang ini, maka dia akan lebih tinggi. Nah, dan terdapat di dalam
hadits syariat untuk membenci kekafiran dan orang-orang kafir. Sebab ini adalah bagian dari keimanan, dari konsekuensi la ilaha illallah. Iya, dan terdapat di dalam hadits penetapan adanya kemanisan untuk iman itu. Dan penyebutan bahwa kemanisan iman ini tidak dirasakan oleh seluruh orang yang beriman. Karena itu disebutkan 3 hal, kalau dia dapatkan kemanisan iman. Artinya kalau 3 hal ini tidak ada padanya, berarti kemanisannya tidak dia dapatkan. Dia beriman tetapi tidak mendapatkan manisnya keimanan. Iya. Ini sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Baik. Kemudian di hadits berikutnya kata penulis rahimahullah, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. ولا يجد أبدا طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وصارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجد أهله شيئا رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, membela seorang karena Allah, memusuhi seorang karena Allah, sungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah hanyalah diperoleh dengan hal tersebut. Nah, seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan iman meskipun sholat dan puasanya banyak, kecuali setelah mengamalkan hal yang demikian. Sesungguhnya persaudaraan di antara manusia secara umum didasarkan atas kepentingan dunia. Tapi hal itu tidak berguna bagi mereka sedikit pun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Baik, ini hadits ada kelemahan ya. Ada kelemahan. Tapi dari sisi kandungan makna, ini adalah hal yang benar. Sebab ibadah yang berupa sholat, puasa, kalau sekadar dilakukan tanpa dibangun di atas dasar mahabbah ini akan menjadikan apa? Seorang hamba tidak merasakan dari nikmatnya iman, manisnya iman. Tapi kalau dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan hal tersebut. Baik. Dan sisi pendalilan penulis dengan membawakan asar Ibnu Abbas di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa kecintaan kepada Allah dan pertolongan, bahwa kecintaan Allah dan pertolongan Allah kepada hambanya akan diperoleh dengan 2 syarat. Yang pertama, dia mencintai wali-wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah dengan hatinya. Yang kedua, menampakkan kecintaan kepada wali-wali Allah dan permusuhannya kepada musuh-musuh Allah itu dengan perbuatan, dalam bentuk pembelaan dan berjihad melawan musuh-musuh Allah itu. Dan ini perkara yang dimaklumi dari hal yang menunjukkan bukti keimanan. Kalau seorang berkata beriman, sedangkan tidak ada buktinya, tidak ada dari amalan yang membuktikannya, maka itu dusta dalam keimanan, dusta dalam kecintaan. Dusta dalam apa? Kecintaan. Seperti orang yang bermaksiat dan dia mengaku apa? Cinta kepada Allah. Perbuatannya bertentangan dengan pengakuannya. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hada la amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau menyangka cinta kepada Allah. Sungguhnya ini, tentunya adalah perkara yang jauh, sangat terang, tidak dicerna oleh akal yang seperti itu. Andai kata cintamu itu jujur, pasti engkau akan taat kepada Allah. Karena seorang yang cinta, dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Dia akan taat kepada siapa yang dia cintai.
Jelas ya? Dan ini perlu diluruskan ya, banyak hal. Iya. Dan inilah urusan masalah cinta ini berkaitan dengan kehidupan dan kebahagiaan hidup seorang hamba sangat penting sekali. Iya. Dia cinta kepada manusia, rela melakukan apapun untuk manusia. Bahkan kadang dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah untuk manusia karena mengaku cinta. Dan cinta yang seperti ini tidak benar. Itu bukan cinta, namanya syahwat. Hawa nafsu. Iya. Kalau sudah sampai dia rela berbuat kemaksiatan untuk manusia. Nah, maka kalau seorang baik cintanya kepada Allah, dia akan wajar dan biasa dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia. Ya, karena itu kalaupun ada yang dia cintai meninggal, dia tidak terlalu bersedih. Karena memang hatinya, pokoknya kecintaannya kepada siapa? Kepada Allah yang terbesarnya. Sehingga musibah yang menimpanya dari kehidupan dunia, itu tidak terlalu berarti. Tapi kalau suatu yang menimpa musibah menimpanya dalam agamanya, itu sangat berbekas pada dirinya. Karena ini kaitannya dengan kecintaan kepada Allah. Karena itu Nabi SAW berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam hal keagamaan kami. Sebab musibah pada agama itu lebih besar. Perhatikannya kaitannya dengan kecintaan. Iya. Karena itu perhatikan makna cinta ini. Dan kecintaan yang tidak dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah pada hari kiamat, tidak ada yang bisa menjamin kecintaan itu akan bermanfaat baginya. Bahkan dalam Al-Quran Allah firman, "Alakhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka benci kepada sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jelas ya? Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka yawman ma, asa ayyakuna habibaka yawman ma." Ya. Kata beliau, cintailah siapa yang kamu cintai seringan mungkin. Karena mungkin saja besok dia menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci seringan mungkin. Sebab mungkin saja besok dia menjadi apa? Orang yang kamu cintai. Ya, jadi kalau dia seimbang dalam hal kecintaan, pokoknya dia cinta kepada Allah, ini akan membuat kehidupannya tentram. Jelas ya? Ya. Sekarang banyak orang berbicara tentang cinta. Dan rame-rame. Kalau bicara masalah cinta macam-macam sudah. Ya. Jelas ya? Apalagi di masyarakat umum. Iya. Kalimat-kalimat ini. Tapi itu sebenarnya bukan cinta. Kalau diterjemah itu syahwat atau itu apa? Hawa nafsu. Walaupun dia namakan ayat-ayat cinta. Ya. Jelas ya? Itu tidak terhitung ke dalam bentuk cinta yang dibenarkan. Iya. Cinta yang hakiki itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan mengandung kemaksiatan di dalamnya. Tidak taat kepada perintahnya. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya memperhatikan makna ini. Ini makna yang agung sekali di dalam kehidupan. Ya, sangat menjamin arti kebahagiaannya dan ketentraman jiwanya. Karena itu orang-orang yang bertauhid, orang yang paling nikmat hidupnya. Orang yang paling tenang di dalam kehidupannya. Nah, sebagian anak muda yang diperdaya oleh syaitan, ya, lihat ya kalau dia, istilahnya anak-anak muda dimabuk cinta, ya, kayak tidak ada pikirannya. Ya, kayak orang yang tidak memiliki akal sama sekali. Sebab kecintaan yang seperti ini merusak. Membuat orang tidak memiliki akal. Tidak berpikir jernih. Iya. Tidak berpikir jernih. Sehingga hilanglah
ia memikirkan maslahat untuk dirinya dan maslahat untuk masa depannya. Ya, dan ini pokok perkara yang banyak merusak. Kalau hal ini ditanamkan dengan baik, dia pelajari dengan seksama masalah cintaan kepada Allah ini, ya terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat agung ya. Hal-hal yang sangat agung. Iya. Dari asar ini terdapat penjelasan sebab-sebab yang dengannya seorang kan memperoleh kecintaan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, terdapat penyebutan sifat mahabbah bagi Allah. Yang ketiga, disyariatkan cinta kepada Allah dan benci, disyariatkan cinta karena Allah dan benci karena Allah, serta mengutamakan cinta karena Allah, benci kepada Allah ini ya dalam segala amalan saleh yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, disyariatkan membela orang-orang yang beriman dan membantu mereka, serta membenci orang-orang kafir ya dan berjihad melawan mereka. Kemudian yang kelima, terdapat penjelasan buah dari mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Buahnya berupa manisnya keimanan dan lezatnya iman tersebut. Dan terdapat celaan seorang mencintai dan membenci karena perkara dunia. Karena perkara dunia. Iya. Dan telah diterangkan akibat dari kecintaan karena perkara dunia tersebut. Kata beliau, fihi masail. Ada beberapa pembahasan terkandung dalam bab ini. Yang pertama, tafsiru ayatil Baqarah. Ini sudah diterangkan. Yang kedua, tafsiru ayat Bara'ah. Tafsir ayat surat Taubah sudah diterangkan. Yang ketiga, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal mal. Kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan pada diri, keluarga, dan harta benda. Ya, baik. Ini kesimpulannya di dalam bab ini. Kemudian yang keempat, anna nafyal iman la yadullu ala al-khuruji minal Islam. Bahwa peniadaan keimanan bukan berarti keluar dari keislaman. Karena sudah kita terangkan ya, bahwa peniadaan keimanan itu dua macam. Ada peniadaan yang sifatnya menghilangkan kesempurnaan, dan ada peniadaan yang sifatnya apa? Menghilangkan keimanan. Kalau ada keimanan di dalam hatinya, tapi tidak sempurna, maka peniadaan adalah peniadaan yang menafikan ketidaksempurnaan. Tapi kalau sama sekali tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di hatinya, atau ada kecintaan tetapi kepada Allah tapi dia syirikatkan kepada selainnya, maka ini menafikan apa? Seluruhnya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, anna lil imani halawatan qad yajiduha al insanu wa qad la yajiduha. Iman itu memiliki rasa manis yang kadang dapat dirasakan oleh seseorang dan kadang-kala tidak dapat dirasakan. Iya. Tidak dapat dirasakan. Nah, kemudian yang keenam, a'malul qalbil arba' allati la tunalu walayatullahi illa biha. Qad la yajidu ahadan ta'mal imani illa biha. Perihal 4 amalan hati. Ya. Perihal 4 amalan hati. Yang dikatakan di sini bahwa merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kecintaan kepada Allah. Dan seorang tidak akan menemukan kelezatan iman kecuali dengan 4 amalan hati ini. Apa 4 amalan hati itu tadi? Cinta karena Allah 1. Benci karena Allah 2. Loyalitas karena Allah. Kemudian yang ketiga, permusuhan karena Allah. Ini 4. Baik. Kemudian yang ketujuh, fahmus sahabi lil waqi' anna amata al-muwakha ala amri dunya. Pemahaman sahabat, yaitu Ibnu Abbas, terhadap realita. Ya, bahwa hubungan persahabatan antara sesama manusia secara umum dijalin di atas dasar kepentingan duniawi. Ya, dan ini kedetailannya Ibnu Abbas dalam memandang. Bukan beliau berjelek sangka kepada manusia, tapi ini peringatan. Dan sekaligus pendidikan untuk diri. Agar supaya beliau kalau cinta kepada manusia, jangan cinta seperti itu. Jelas ya? Karena ada orang berkawan dekat. Ya, kawan dekat. Ya, tapi setelah terjadi perubahan pada kawannya yang dia tidak mendapatkan lagi manfaat dunia darinya, sudah berubah sikapnya. Maka ini menunjukkan bahwa kecintaannya selama ini ada perkara berkaitan dengan apa? Dunia saja. Berkaitan dengan dunia. Ya.
Karena itu kalau cintanya karena Allah tidak berubah. Dia seorang mukmin, seorang muslim. Baik tauhidnya, baik keimanannya, tetap dia baik. Di atas hal yang sama. Ya kecuali kalau misalnya dia menyimpang. Atau dia berbuat maksiat, berbuat bidah. Maka dia benci juga karena Allah. Sekadar dia apa? Dia meninggalkan syariat atau menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kecintaan yang hakiki. Dan ini harus selalu dipikirkan ya. Diperhatikan. Nah kadang bersahabat, berkawan. Seperti itu keadaannya. Sehingga kalau terjadi dari perkara-perkara dunianya. Ia tersinggung suatu kalimat dari kawannya. Atau ada dari perkara dunia tidak diberikan kepadanya. Dia pun marah, berubah cintanya. Nah, ini bukan karena apa? Bukan karena Allah. Jelas ya. Tapi kalau dia cinta karena Allah. Maka tampak di dalam kecintaan tersebut. Perkara yang sangat indah sekali. Iya, dan itulah kecintaan di kalangan kaum mukminin yang menjalin persaudaraan mereka, yang meninggikan kebersamaan mereka di dalam menegakkan agama dan di dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, tafsir firman Allah dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Nah, yang ke-9 anna minal musyrikina may yuhibbullaha hubban syadida. Menyebutkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Jadi cintanya yang sangat besar ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia persekutukan Allah dengan selain Allah. Ya, maka ini bertentangan dengan tauhid. Karena itu cinta yang bertentangan dengan tauhid, apakah bertentangan dengan dasar tauhid atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid? Ini cinta yang tidak akan membawa kebahagiaan bagi seorang hamba. Yang ke-11 atau yang ke-10, al-wa'idu ala man kanat ats-tsamaniyatu 'indahu ahabba ilaihi min dinihi. Ya, ancaman terhadap orang yang mencintai ke-8 perkara yang disebut, itu cinta kepada orang tua, anak-anak, paman, anak-anak, saudara ya, bukan paman ya, saudara, keluarga, istri, harta kekayaan, tempat tinggal dan perniagaan melebihi kecintaannya kepada agamanya. Ya, ayatnya jelas ya. Ayat yang kedua yang disebut oleh penulis ancaman. Kemudian yang ke-11, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fa huwa syirkul akbar. Ini ukuran syirik akbarnya dalam cinta itu. Bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan bagi Allah, yang kecintaannya kepada tandingan itu setara dengan kecintaannya kepada Allah, maka hal tersebut dihitung apa? Syirik akbar. Ya, setara saja di situ syirik akbar. Bagaimana pula kalau kecintaannya kepada apa? Selain Allah itu lebih tinggi, lebih besar. Iya. Maka ini lebih besar lagi apa? Kesyirikannya. Baik, selesai bab ini. Kemudian bab yang ke-31. Kata beliau rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala, sungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karena itu jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ya, ini memang ayat di kejadian perang Khandaq ya, ketika kaum muslimin telah dikepung oleh seluruh orang-orang kafir dengan berbagai lapisannya. Iya. Mereka bekerja sama, beraliansi untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Ya, maka di antara yang Allah sebutkan ya di belakang kejadian tersebut bahwa itu hanyalah syaitan yang membuat wali-walinya itu takut. Ya, wali-wali syaitan yang dimaksud di sini ya mereka yang orang-orang Quraisy itu. Nah, karena itu Allah perintah kepada orang yang beriman, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku kalau memang benar kalian itu beriman. Ya, ayat ini terdapat penjelasannya bahwa rasa takut bagian dari keimanan. Iya. Jadi beliau sudah sebut kecintaan, beliau sebutkan juga apa? Rasa takut. Dan di akhir hadits nanti ada penyebutan rasa harapan. Iya. Atau di bab setelahnya. Karena aman dari makar. Itu
Karena tidak ada rasa takut ya, dia hanya memiliki rasa harapan. Pokoknya rasa harapan bagus, tapi jangan sampai hilang rasa takutnya. Baik, jadi 3 hal harus ada pada seorang mukmin: rasa cinta, rasa takut, dan rasa apa? Harapan. Sebagian ulama membahasakannya seperti burung. Ya, badannya itu adalah rasa cintanya. Rasa takut dan rasa harapannya 2 sayapnya. Dimaklumi bahwa kalau salah satu dari 3 hal ini rusak, pasti ada hal yang tidak beres pada burung tersebut. Ya, dan itulah kehidupan manusia. Karena itu sifat para nabi dan para rasul mengumpulkan 3 hal ini. Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan para rasul ini adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan. Kebersegeran dalam kebaikan yang menunjukkan rasa cinta. Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka sangat khusyuk kepada kami. Khusyuk juga ini mewakili 3 hal ya. Karena adanya kecintaannya, rasa harapannya, rasa takutnya, khusyuk dia dalam ibadah. Dan sudah berlalu ya ayat ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Di mana ditafsirkan bahwa ini berkait dengan malaikat, para nabi, orang-orang salih, dan sebagian menafsirkan jin yang sudah masuk Islam. Mereka ini hamba-hamba Allah, beribadah kepada Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mencari yang terdekat. Ini menunjukkan mahabbah. Ya, mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksaannya. Takut kepada siksaannya. Maka ini sumber kebahagiaan seorang hamba. Ya, karena itu siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia akan tersesat di penyimpangan orang-orang sufi. Ya, dan siapa yang beribadah hanya kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia akan tersesat di penyimpangannya orang-orang khawarij. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harapan saja, maka dia akan tersesat di penyimpangannya siapa? Orang-orang murji'ah. Tapi umat Islam, mereka beribadah kepada Allah dibangun di atas 3 kaidah ini. Karena itu penulis mengurut ya pembahasan beliau. Dan ini dari keindahan susunan Syekh rahimahullah di dalam menanamkan tauhid. Baik. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, ada beberapa bentuk. Yang pertama, ada cinta yang sifatnya khauf sekarang ya, kita pembahasan khauf. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa bentuk. Ya, ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah rasa takut yang sifatnya apa? Sifatnya ibadah. Sifatnya ibadah. Iya. Dan ini tingkatan yang paling tingginya. Ya, rasa takut yang sifatnya ibadah, yang terkandung di dalamnya perendahan diri kepada Allah, pengagungan. Nah, ini rasa takut ibadah namanya. Jelas ya? Rasa takut ibadah. Ya, dan rasa takut yang sifatnya ibadah seperti ini adalah ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Syirik akbar. Iya. Karena itu, siapa yang takut kepada selain Allah, ya, bahwa selain Allah itu akan menimpakan dia penyakit, kefakiran, ya, dan semisalnya, maka ini disebut dengan nama khaufus sir. Takut rahasia. Ya. Dan terdapat pada para penyembah kubur, orang-orang yang mengagungkan wali-wali. Ya. Kalau dia misalnya tidak datang ke kuburan, ya di akhir tahun atau di awal tahun, seakan-akan akan tertimpa musibah, bahaya baginya. Ya. Kalau dia tidak minta doa dari walinya, maka seakan-akan dia apa? Akan tertimpa musibah. Nah, ini perkara yang hendaknya diperhatikan ya, bahwa itu adalah khaufus sir. Karena rasa takut yang seperti ini itu hanya milik Allah. Hanya untuk Allah.
Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Sebagai syirik akbar. Ya, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Rasa takut yang kedua, rasa takut kepada makhluk yang menyebabkan dia meninggalkan hal yang diharamkan. Menyebabkan dia meninggalkan hal yang diwajibkan. Atau menyebabkan dia melakukan perkara yang diharamkan. Maka ini rasa takut yang seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Iya. Karena rasa takutnya menyebabkan dia jatuh di dalam perkara yang diharamkan. Kemudian rasa takut yang ketiga adalah rasa takut sifatnya tabi'i. Sifatnya tabiat. Seorang takut dari binatang buas. Takut terbakar api. Ya, takut kehujanan. Dan semisal dengan itu tabiat ya. Dari tabiat. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Baik. Dan rasa takut itu berjenjang-jenjang kepada Allah. Semakin seorang itu takut kepadanya, maka akan semakin agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ada orang yang rasa takutnya muncul, iya, dengan pengetahuan dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia mengenal Asmaul Husna dan Sifatul Ula. Maka ini rasa takut yang paling tinggi. Sebab di dalamnya terdapat pengetahuan terhadap Rabb-nya dan berpengaruh pada dirinya. Ini rasa takut yang paling tinggi. Dan yang kedua, dia takut ya kepada Allah karena khawatir siksaannya pada hari kiamat. Dia takut kepada Allah karena khawatir dia tidak dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat. Ini juga bentuk dari rasa takut. Ibadah yang agung. Demikian pula dia takut kepada Allah karena takut dari apa? Siksaannya. Allah menyiksa orang-orang yang bermaksiat. Dan semisal dengannya. Ini juga bentuk dari rasa takut ibadah yang agung. Karena itu rasa takut ini ya hendaknya dipupuk dan diperbaiki, dijaga oleh seorang hamba. Baik. Ayat ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Terdapat penjelasan larangan seorang itu takut kepada selain Allah. Dan perintah bahwa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat menunjukkan bahwa rasa takut adalah ibadah kepada Allah. Dan ibadah kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu akan bermakna apa? Bermakna kesyirikan. Iya. Baik. Kemudian di dalam ayat yang disebut oleh judul bab oleh penulis di sini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama bahwa khauf adalah ibadah yang harus diikhlaskan kepada Allah. Kemudian yang kedua bahwa memalingkan rasa takut kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, kemudian yang ketiga di dalam ayat terdapat peringatan tentang tipu daya syaitan. Ya, dan terdapat di dalam ayat juga penjelasan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu tidak boleh seorang ya takut pada sesuatu yang Allah telah menetapkan ketentuannya di dalam hal tersebut. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwa seorang tidak boleh meninggalkan hal yang wajib hanya karena dasar dia takut kepada makhluk. Iya. Baik. Kemudian ayat yang kedua kata beliau wa qauluhu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah. Iya. Kemudian beliau bawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut terhadap siapapun kecuali hanya terhadap Allah. Ini ayat ya. Kelanjutan ayatnya fa'asa ayyakuna minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Iya. Innama ya'muru masajidallah. Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Yang memakmurkan dengan ibadah. Dan memakmurkan masjid terbagi dua. Ada ta'mir hissi dan ada ta'mir ma'nawi. Ada memakmurkan secara fisik, yaitulah dengan membangun masjid,
ya, merawat masjid, ya, membersihkan masjid, membenahi apa yang diperlukan oleh fisik masjid. Ini memakmurkan secara apa? Fisik. Adapun secara maknawi adalah memakmurkan masjid itu dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, dengan sebelumnya dengan sholat 5 waktu, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, menuntut ilmu, dan selainnya dari ibadah-ibadah dilakukan di dalam masjid. Maka ini 2 jenis memakmurkan masjid. Baik. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat dan hari akhir, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini sisi pendalilan penulis, ya. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Khasyah berbeda dengan khauf, walaupun maknanya sama, rasa takut kepada Allah. Tapi khasyah itu lebih tinggi derajatnya daripada apa? Al-khauf. Khasyah itu adalah rasa takut yang muncul karena pengetahuan seorang hamba terhadap keagungan yang dia takuti. Iya. Karena itu Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah siapa? Hanyalah para ulama. Baik. Fa asa yakunu minal muhtadin. Maka diharapkan mereka ini orang yang mendapat hidayah. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang sangat agung. Ya, pahalanya sangat besar. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia dapat 2 sorga. Iya. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dengan pada hal yang gaib, maka untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Dan penduduk sorga di surah Al-Bayyinah disebutkan balasan mereka. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Sorga-sorga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian disebutkan ini untuk siapa? Dalika liman khasyiya rabbah. Ini bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya. Maka perhatikan rasa khasyah ini, ya, rasa takut. Dan rasa takut ini akan muncul dengan sebab-sebab. Sebagaimana rasa cinta kepada Allah itu akan muncul dengan apa? Dengan sebab-sebab. Ya, hanya saja waktu tidak mencukup, ya. Karena itu tidak semua pembahasan tentang rasa cinta dan rasa takut kita uraikan di sini. Ada pembahasan indah sebenarnya berkaitan dengan sebab-sebab yang memunculkan kecintaan kepada Allah. Iya. Dan ada sebab-sebab yang memunculkan rasa takut kepada Allah. Iya. Jelas, ya? Yang memunculkan kecintaan kepada Allah seperti dia mempelajari Asmaul Husna, mempelajari akidah yang benar, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, ya. Dan yang memunculkan rasa takut, ya, dengan dia mempelajari Asmaul Husna, sebab ini pokok, ya, Asmaul Husna ini pokok. Ya, mempelajari tauhid, dia banyak mengingat tentang neraka, banyak mengingat tentang hari akhirat. Ya, banyak sebab yang memunculkan apa? Rasa takut. Dan ini pembahasan luas, ya. Ya. Cuma saya isyaratkan bahwa hal tersebut ada di dalam pembahasan ini dan perlu kita cermati. Baik. Iya. Jadi ini kandungan atau makna dari ayat. Hubungan ayat ini dengan pembahasan terdapat kewajiban mengikhlaskan khasyah. Itu rasa takut dengan pengagungan. Disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari ayat yang pertama, wajibnya mengikhlaskan khasyah, rasa takut hanya kepada Allah saja. Yang kedua, bahwa kesyirikan tidaklah bermanfaat. Dengannya semua amalan. Jadi kalau terjadi kesyirikan, amalan apapun tidak akan bermanfaat. Ya. Kenapa? Sebab yang mampu memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Adapun ayat sebelumnya, ya, orang-orang musyrikun, mereka tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebab amalan mereka batal. Nah, dan terdapat bahwa pemakmuran masjid hanyalah dengan mengerjakan ketaatan amalan salih. Ya, ini pokoknya dari pemakmuran, bukan semata membangun. Betul, membangun itu bagian dari memakmurkan, tapi bukan semata memakmurkan itu. Bahkan memakmurkan pokoknya adalah ketaatan dan amalan salih. Iya.
Kemudian yang keempat, terdapat anjuran untuk memakmurkan masjid secara fisik maupun secara maknawi. Dan ini telah kita terangkan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa dari tanda keimanan seorang memakmurkan masjid itu. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban menegakkan sholat 5 waktu. Dan terdapat dalam ayat kewajiban memberikan zakat kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Iya. Baik. Ayat yang ketiga kata beliau wa qauluhu ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah al-ayah. Ya, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tapi apabila mereka disakiti karena beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu seperti adab Allah. Nah, ini ayat luar biasa ya. Dari ayat-ayat yang merupakan pendidikan yang sangat agung bagi orang yang bertauhid. Iya. Al-ayah. Kelanjutan ayat, wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Dan sungguhnya jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti berkata, sungguhnya kami ya telah senantiasa bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dada-dada manusia? Ya. Ini ayat Allah beritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam keislaman, masuk dalam keimanan tanpa ilmu dan keyakinan. Ya, sehingga kalau mereka tertimpa ujian dan gangguan dari orang-orang kafir, mereka menganggap gangguan tersebut ya sebagai adab Allah. Ya. Sebagai siksaan Allah. Padahal gangguan itu ya wajar ya, semua dari para rasul, orang-orang yang beriman mendapatkan gangguan yang seperti itu. Jadi mengakibatkan mereka lari dan meninggalkan sebab-sebab ya keimanan. Mereka lari dari hal tersebut. Nah, seakan-akan dia mendapatkan adab Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan ya, mencela hal ini. Allah kabarkan bahwa Allah Maha mengetahui segala yang tersimpan di hati manusia, siapa yang benar keimanannya, siapa yang munafik. Iya. Maka ayat ini terdapat faedah bahwa sikap takut kepada manusia, iya, sehingga dia menganggap bahwa manusia ini akan menimpakan hal yang jelek pada dirinya, ya, ini dianggap sebagai perbuatan takut kepada selain Allah, yang menunjukkan konsekuensi lemahnya iman dan kurangnya tauhid. Iya. Memberikan konsekuensi kurangnya iman dan kurangnya apa? Kurangnya tauhid. Iya. Baik. Karena itu seorang mukmin dia wajib mendahulukan rasa takutnya kepada Allah di atas rasa takut kepada apa? Selainnya. Iya. Dan rasa takut kepada Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Sebab rasa takut kepada Allah adalah ibadah. Kapan disamakan dengan rasa takut kepada makhluk, maka itu apa? Akan bermakna kesyirikan. Baik, ini di atas rinciannya pada rasa takut yang telah kita terangkan. Ya, karena itu hati-hati. Ya, bagi seorang di dalam beragama, ya, dia meninggalkan dari pokok agamanya karena rasa takut kepada manusia. Ini bisa jatuh dalam syirik akbar. Atau dia tinggalkan dari kewajiban agamanya karena takut kepada manusia. Ini akan bermakna dosa besar. Kemudian di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa sikap takut terhadap gangguan manusia disebabkan karena keimanan kepada Allah ini dianggap sebagai rasa takut kepada selain Allah. Nah, hal itu konsekuensinya tentunya mengurangi keimanan dan mengurangi tauhid. Yang kedua, wajibnya bersabar terhadap segala gangguan di jalan Allah. Dan ini memang adalah sifat kaum mukminin. Kemudian yang ketiga, ya, rendahnya semangat orang-orang munafikin. Karena itu orang yang rendah semangatnya dalam beribadah, di dalam membela agama Allah, di dalam meninggikan makna-makna keimanan, maka padanya ada sebagian makna dari sifat kaum munafikin. Dan terdapat penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian Syekh menyebutkan dua hadits.
Kata beliau, wa Nabi Sa'id al-Khudri wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, inna min dha'fil yaqini an turdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Ya, ini hadis ada kelemahan ya. Hanya saja maknanya benar. Didukung oleh ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila kamu mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Ya, dia ingin manusia ridha, tapi dengan membuat apa? Allah itu murka. Ini dari lemahnya keyakinan. Ya, dan ini kalau dilihat di kehidupan manusia luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Hubungan bertetangga, hubungan bermasyarakat, hubungan di dalam kerja, hubungan di dalam tugas, hubungan di dalam ini. Banyak-banyak orang yang ya membuat ridha kepada pimpinannya, kepada tangganya, kepada kepala kantornya, kepada ini, kepada itu. Ya. Sebabnya adalah apa? Mencari ridha makhluk. Tapi kadang dia jatuh dalam hal yang diharamkan. Kadang dia jatuh dalam hal yang diharamkan. Ya, dia tidak ingat harusnya bahwa dia ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pokoknya harus diingat ya, bahwa dari kelemahan keyakinan seorang yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, itu lemah keyakinannya. Sebab kalau keyakinannya kuat, dia lakukan apa yang membuat Allah ridha, walaupun manusia semuanya marah. Walaupun semuanya marah. Akan datang ya di hadis setelahnya. Sebab kalau dia membuat seperti itu, dia mencari ridha Allah satu-satunya, maka Allah akan merubah keadaan manusia. Ya, menjadi apa? Ridha terhadapnya. Kemudian diterangkan bahwa rezeki Allah itu, ya, wa antahmadahum ala rizqillah, dan kamu memuji mereka di atas rezeki Allah. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan kamu mencela mereka pada hal yang Allah belum berikan kepadamu. Nah, wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris, dan sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Wa la yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak akan ditolak, digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Kalau Allah sudah menetapkan ini dapat rezeki, ya, walaupun siapa yang membencinya, seluruh manusia menghalang-halangi, dia pasti akan mendapatkannya. Demikian pula kalau Allah tetapkan dia tidak akan mendapatkan rezeki sama sekali, walaupun dia semangat bagaimana, tamak bagaimanapun, dia tidak apa? Mendapatkannya. Nah, ini perhatikannya bagaimana dari bentuk keyakinan di dalam hadits ini. Ini hadits yang agung ya. Ya, terdapat di dalamnya pendidikan tauhid dalam hati. Sisi pendalilan penulis, hadits ini menunjukkan wajibnya menggantungkan hati hanya kepada Allah dalam mencari manfaat atau menolak bahaya. Dan wajib takut hanya kepadanya. Ya, saja, hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh berpaling kepada makhluk dengan memuji atau mencela dengan apa yang didapatkan dari makhluk berupa pemberian ataupun penolakan. Jadi seorang hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis terdapat pelajaran yang pertama, wajibnya bertawakal kepada Allah dan takut kepadanya serta mencari rezeki hanya dari Allah. Kemudian yang kedua, penetapan adanya qada dan qadar. Yang ketiga, tidak boleh bersandar kepada sebab. Ya, sebab rezeki dan sebagainya itu hanya sebab ya. Pokoknya seorang bersandar kepada Allah. Kemudian yang keempat, didahulukannya keridhaan Allah di atas keridhaan makhluk. Iya. Dan ini dari pokok yang dijaga dan dipelihara oleh seorang muslim. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa iman bertambah dan berkurang. Kadang menjadi kuat dan kadang melemah. Iya. Dan terdapat juga bahwa amalan-amalan bagian dari keimanan. Dan juga terdapat dalam hadis penetapan sifat murka bagi Allah. Nah. Dan juga terdapat di dalam hadis pengharaman mencela manusia pada hal yang Allah belum takdirkan. Dan terdapat dalam hadis bahwa kebaikan dan kejelekan semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan di dalam hadis penjelasan tidak bolehnya seorang itu mensyukuri manusia kalau dia yakini nikmat itu datang dari mereka. Dan ini hadis tidak bertentangan ya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas.
tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Sebab ini hadits bukan artinya dia mensyukuri manusia karena manusia yang memberi nikmat, tidak. Tapi dia syukuri manusia karena manusia menjadi sebab dia memperoleh apa? Memperoleh nikmat. Jadi kalau sebagai sebab saja tidak ada masalah, dan itu bagian dari kesyukuran kepada Allah. Tapi kalau dia syukuri manusia, ya dia anggap nikmat itu datangnya dari manusia itu, maka ini tentunya masuk di pembahasan kesyirikan. Sebab nikmat itu semuanya datangnya dari siapa? Dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Kemudian kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillahi sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha mendapatkan keridhaan Allah meskipun dengan resiko kemarahan manusia, niscaya Allah akan meridainya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Namun barang siapa yang berusaha mendapatkan keridhaan manusia dengan cara melakukan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ini hadits agung sekali ya. Bagaimana seharusnya seorang itu dalam rasa takut. Dia hanya takut kepada Allah. Cari ridha Allah. Iya. Kalau ini pokoknya, maka dia tidak perlu khawatir terhadap akibat. Iya. Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Tapi sebaliknya, siapa yang mencari ridha manusia, iya, maka Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Membuat manusia murka kepadanya. Kalau dia cari ridha manusia, ya, dengan harga dia membuat Allah murka, maka ini akan menyebabkan manusia murka terhadapnya. Baik. Ya, karena itu sekali lagi ini pokok di dalam kehidupan. Pokok di dalam kehidupan. Ya, seorang kadang ya dia hanya ingin membuat ridha sebagian manusia, membuat ridha sebagian manusia. Yang dicari membuat ridha sebagian manusia saja. Tapi dia tidak perhitungkan apakah Allah ridha terhadap hal itu atau tidak. Itu yang menjadi pokok. Ini menjadi dasar. Dan kalau tidak dibangun di atas dasar ini, maka tidak akan ada keindahan di dalam kehidupan tersebut. Ya, sisi pendalilan penulis dengan membawakan hadits ini, beliau ingin menunjukkan wajibnya takut kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah di atas keridhaan apa? Seluruh makhluk. Iya. Faedah dari hadits yang pertama, wajib takut kepada Allah dan mengedepankan keridhaan Allah daripada keridhaan seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, penjelasan hukuman bagi orang yang telah mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Apa hukumannya? Apa hukumannya kalau dia mendahulukan ridha manusia dari ridha Allah? Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Iya. Dan di dalam hadits juga terdapat kewajiban bertawakal dan bersandar kepada Allah. Juga dalam hadits terdapat penjelasan tentang apa yang dihasilkan dari mendahulukan keridhaan Allah, berupa akibat-akibat terpuji. Dan apa yang didapatkan dari mengutamakan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah berupa akibat-akibat yang jelek. Kemudian yang kelima, hendaknya berhati-hati. Hendaknya diketahui bahwa hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok pentingnya, hati manusia di tangan Allah. Ya, walaupun dia bayar, ya, dia berusaha melakukan segala perkara yang membuat ridha, hati manusia di tangan Allah. Di tangan Allah. Nah, ini hendaknya yang dia lakukan. Dan ini telah hilang dari banyak manusia. Nah, telah hilang dari apa? Banyak manusia. Apalagi kalau kita lihat pemilu sekarang ini ya. Ya. Yang penting cari apa? Dukungan saja. Cari suara saja. Ya. Tidak ada perhitungan lagi antara yang halal, yang haram. Ya. Nah, tidak ada perbedaan antara partai Islam dan partai apa? Selain Islam. Sama saja semuanya dalam hal ini. Dan ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Baik. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya masail. Ini akhir dari pembahasan. Ya, dan sebelumnya saya di hadits Aisyah yang terakhir terdapat penetapan sifat ridha ya bagi Allah. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa berpegang dengan agama dan syariat
itu adalah sebab datangnya ridha Allah. Dan sebab datangnya ridha manusia. Dan ini pembahasan ridha juga, pembahasan penting ya. Sebab ini dari pokok syariat juga. Tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan datangnya ridha Allah itu. Tidak ada amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah. Dan ini juga perlu pembahasannya. Dari pokok amalan yang membuat hamba itu diridhai adalah tauhid. Ya. Kemudian dia mengikuti sunnah. Dia menjaga persatuan, menghindari perpecahan. Dia banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga banyak bersabar. Ya. Dan selainnya dari amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ridha itu ada sebab-sebabnya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga pengharaman mujamalah. Ya, hanya untuk mendapatkan ridha manusia. Dengan bayaran dia mengorbankan agamanya. Tidak boleh ya. Kemudian terdapat penetapan sifat murka bagi Allah. Iya. Baik, dan terdapat bahwa hati itu di tangan Allah dibolak-balikan. Kadang dibuat ridha, kadang dibuat benci. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Terakhir kata beliau fihi masail. Al-ula tafsir ayat Ali Imran. Nah, ini sudah kita tafsirkan ya ayat surah Ali Imran. Yang kedua tafsiru ayat Bara'ah. Yang juga kita sudah terangkan. Yang ketiga tafsiru ayatil Ankabut. Juga telah kita terangkan. Yang keempat, andal yakin yad'ufu wa yaqwa. Keyakinan itu bisa menguat tapi juga bisa melemah. Ini diperhatikan ya. Bahwa keyakinan bisa menguat dan bisa apa? Melemah. Dan ini kalau diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, kewajibannya dia perhatikan bagaimana cara yang dengannya dia meninggikan keyakinannya kepada Allah. Kemudian yang kelima, alamatu dha'fihi wa min dzalika hadhihi salah. Ya, penyebutan tanda kelemahannya. Dan dari tanda kelemahan tersebut adalah 3 yang disebutkan itu tadi. Baik. Apa 3 yang disebutkan itu tadi? Pertama dia mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Kemudian yang kedua, dia mencari pujian manusia di atas rezeki Allah. Kemudian yang ketiga, dia mencela manusia di atas hal yang Allah tidak berikan kepadanya. Baik. Kemudian yang keenam, anna ikhlasal khawfi lillahi minal fara'id. Bahwa memurnikan rasa takut hanya kepada Allah adalah salah satu kewajiban. Kemudian yang ketujuh, dzikru sawabi wa fa'alahu. Penyebutan ganjaran pahala bagi orang yang melakukannya, berusaha mendapatkan keridhaan Allah meskipun dengan resiko kemarahan manusia. Kemudian yang kedelapan, dzikru iqabi man tarakahu. Penyebutan ancaman bagi orang yang meninggalkan hal tersebut. Meninggalkan apa? Meninggalkan sikap berusaha mencapai ridha Allah meskipun dengan resiko apa? Kemarahan manusia. Ini pembahasan indah sekali ya dari pembahasan tauhid. Iya, hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Baik, selesai sudah bab ini. Bab berikutnya insyaallah di sesi setelah salat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.